Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh ya. Selamat berjumpa lagi teman-teman. Selamat menonton lagi ya bersama channel Jona Anseti Bang Nugraha ya. Yang dimana seperti biasa membahas tentang seputar gangguan pada asam lambung, kemudian anxiety disorder ya, atau dengan keartian kecemasan yang berlebih ya, mengganggu aktivitas kita sehari-hari. Kemudian juga selain itu ada GERD dan psikosomatik. Nah, namun seperti biasa, sebelum melanjutkan, untuk yang baru menonton tolong di subscribe ya channel Jona Anseti Bang Nugraha ya teman-teman. Dan jikalaupun memang kalian berminat untuk membagikan atau men-share ya video ataupun motivasi saya ya teman-teman, ya silahkan. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan untuk kalian semua, dan mudah-mudahan bermanfaat untuk orang yang membutuhkan semangat ya teman-teman. Amin ya robbal alamin. Nah, baik teman-teman, kemudian selanjutnya tolong tonton videonya dari awal sampai dengan akhir ya. Jangan di skip, jangan dijeda, jangan diloncat-loncat ya. Karena mengapa? Karena mudah-mudahan setiap bagian per bagian, menit per menit pun, apapun itu ya teman-teman, di setiap video saya, mudah-mudahan ada yang bermanfaat, bisa kalian ambil, bisa kalian petik, dan bisa kalian terapkan ya. Dan mudah-mudahan itu semua bermanfaat dan bisa kembali pulih ya teman-teman. Amin ya robbal alamin. Itu harapan saya teman-teman. Jadi jangan diloncat-loncat ya. Tonton videonya dari awal sampai dengan akhir ya. Seperti itu teman-teman. Kemudian tolong saya minta like-nya jika memang kalian suka dengan motivasi saya ya teman-teman. Seperti itu. Dan saya berdiri di sini, berbicara di sini ya teman-teman, hanya memberikan motivasi, dukungan ya teman-teman, support kepada kalian yang mungkin masih di dalam down lah teman-teman, dalam situasi masih terpuruk, bisa dikatakan seperti itu. Dan mudah-mudahan apapun itu penyakitnya, Allah angkat penyakitnya. Amin ya robbal alamin. Nah, baik teman-teman, untuk video kali ini saya di sini akan membawakan sebuah pembahasan mengenai anxiety ya, kecemasan yang berlebih ini, karena keterkaitannya dengan asam lambung ya. Emang ada keterkaitannya teman-teman, seperti itu, jelas ada. Nah, di sini seringkali kita merasakan sensasi ya, sering dikatakan anxiety bercabang. Bercabang itu apa? Di bawahnya ada sensasi. Nah, sensasi di sini bisa dikatakan sebagian orang mengatakan 1001 sensasi. Mengapa? Karena saking banyaknya sensasi yang mungkin dirasakan oleh tubuh kita ya, teman-teman, seperti itu. Namun di sini saya tidak akan menjelaskan terlalu panjang lebar ya, karena ingat durasi juga ya, seperti biasa. Namun di sini saya hanya merangkum ya teman-teman, seperti itu. Dan ada di kolom komentar yang bertanya juga, seperti itu teman-teman. Nah, di sini saya membahas tentang 1001 sensasi, yang termasuk yang satu itu takut atau takut mati ya teman-teman, seperti itu. Apakah teman-teman merasakan rasa takut mati, takut dan lain sebagainya teman-teman? Dan tidak dipungkiri saya pun merasakannya ya teman-teman dulu. Apa yang mungkin kalian rasakan di sensasi ini, mengapa dan bagaimana bisa terjadi? Untuk saya, pengalaman saya sendiri ya teman-teman, takut itu terkadang di saat pertama kita terjadinya anxiety disorder ya, kecemasan berlebih ini, atau disebut serangan panik juga ada. Nah, mungkin ada rasa trauma lagi ke situ, takut ya, di situ takut karena rasanya itu sangat luar biasa. Dan mungkin solusinya teman-teman ya tidak dipungkiri ya, itu sangat susah sekali ya teman-teman, untuk yang mungkin baru merasakan ya teman-teman. Tetapi seiring berjalannya waktu ya teman-teman, nanti juga kalian akan menyadari ya, bahwa ini baik-baik saja, bahwa ini saya alhamdulillah masih bisa bernapas juga ya, seperti itu. Untuk saya, mengapa bisa takut mengapa bisa takut mati? Untuk yang pertama, saya merasakan sensasi yang mungkin
tidak bisa dijelaskan ya teman-teman, karena saking takutnya rasa itu muncul ya teman-teman pada waktu dulu itu teman-teman. Nah itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya belum siap di sini ya, belum siap untuk kembali ya teman-teman, karena masih banyak PR ya teman-teman, masih banyak pekerjaan, masih banyak introspeksi diri ya yang ada di diri saya sendiri. Mungkin masih banyak yang harus dibenarkan ya, dari ibadah ya, dari sholat teman-teman seperti itu, kemudian dari apa bersodako kepada orang yang mungkin membutuhkan ya teman-teman, kemudian intinya beribadah, sholat yang 5 waktu masih ditinggalkan, dan melakukan dosa yang mungkin lain sebagainya lah teman-teman. Itu sih yang saya takutkan ya teman-teman waktu itu, karena belum siap ya teman-teman, belum siap. Nah maka dari itu kuncinya salah satunya untuk membenarkan atau melawan ataupun membuat damai takut itu berdoa, beribadah, berdoa sehusu-husunya ya teman-teman, beribadah, sholat ya, yang tadinya suka ketinggalan ya, untuk laki-laki untuk beribadah ke masjid tadinya susah ya, banyak takutnya seperti itu teman-teman. Tetapi jikalaupun memang kita biasakan, insya Allah lambat laun nanti juga akan terbiasa dan bisa. Dan sebenarnya lawan dari cemas ini ya, lawan dari panik atau cemas gelisah ini yaitu ketenangan hati, ketenangan jiwa teman-teman. Bagaimana supaya kita merasa nyaman ya, itu sih kuncinya. Nah saya belajar dari situ, mungkin saya kurangnya beribadah, mungkin saya kurang taat untuk menjalankan sholat 5 waktu, untuk bersodako, kemudian bersilaturahmi dengan saudara ya teman-teman seperti itu. Mungkin saya harus merubah itu semua. Saya ditata ya teman-teman, dirubah lagi pola-pola sifat itu, dirubah yang tadinya egoisan, kemudian suka marah-marah dan lain sebagainya, saya dirubah untuk menjadi rendah ya, untuk menjadi orang yang pemaaf, untuk menjadi orang yang ikhlas ya teman-teman. Nah kan secara tidak langsung kita berpikir, yang tadinya takut mati, kita kan sudah menjalankan apa yang mungkin Allah perintah ya, seperti sholat, beribadah. Saya beribadah. Jikalaupun memang udah waktunya ya silahkan ambil. Kalau misalkan udah waktunya kembali, silahkan. Dalam keadaan beribadah, dalam keadaan bertaubat dan lain sebagainya teman-teman. Itu harus merubah diri kita ya, yang tadinya bisa dikatakan negatif, ubah menjadi positif. Itu salah satu kuncinya juga teman-teman, di anxiety disorder atau kecemasan yang berlebih ini. Salah satunya itu teman-teman, merubah yang tadinya takut, sekarang saya udah bertobat, kemudian sekarang beribadah berjalan, sholat jalan, sodako berjalan dan lain sebagainya, kebaikan berjalan ya teman-teman. Ya silahkan mau ambil ya Allah, silahkan. Saya dalam keadaan seperti ini dan saya ampunkan saya hanya manusia biasa yang penuh dosa dan saya bertaubat kepadamu. Kan secara tidak langsung hati ini nyaman ya teman-teman, dikala misalkan waktunya adzan maghrib, persiapan sholat berjamaah untuk laki-laki ya teman-teman, kemudian sholat asar, isya, subuh nih yang paling susah nih bertahap saja, bertahap teman-teman. Subuh, Jumat, nah Jumat banyak takutnya biasanya teman-teman, itu yang saya rasakan. Tetapi ya seiring berjalannya waktu, seiring berjalannya waktu. Yang kedua, kita mau merubahnya, yang tadinya bedegong ya, yang tadinya susah gitu ya, tapi kita ada niat untuk beribadah gitu ya, untuk membuat hati kita tenang, saya lakukan. Biasa-biasa lama terbiasa, seperti itu. Bisa juga teman-teman. Seperti itu yang solusi mengapa saya takut dan bagaimana caranya menghadapinya itu semua. Pokoknya lawan cemas, lawan panik, lawan gelisah, kenyamanan hati, perasaan.
ketenangan. Ketenangan itu lawannya teman-teman. Kalau sudah tenang, itu cemas nggak ada lah. Itu sih teman-teman. Sebenarnya banyak dari pola sifat dan lain sebagainya, dan nantilah saya bahas ke depannya teman-teman ya. Nah, kemudian selain itu kan takut N, mengapa takut N, bagaimana solusinya sudah saya jelaskan ya untuk teman kita yang bertanya. Nah, kemudian di situ ada mata blur juga ya, teman-teman, mata blur. Nah, untuk mata blur di sini, mata blur ya. Yang pertama, mengapa bisa mata blur? Yang pertama, bisa karena kekurangan protein ya, makanan yang bergizi bisa saja kita kurang seperti itu. Kemudian banyak pantrangannya ya, makan hanya yang dikukus-kukus saja. Sebenarnya itu ya menurut saya pribadi, tapi tidak tahu menurut orang lain ya. Menurut saya pribadi, kalau misalkan makan hanya itu saja, misalkan dikukus, misalkan hanya 1-2 menu lah gitu ya teman-teman, ini badan bukan malah gemuk ya teman-teman, bukan malah berat badan tuh bukan nambah gitu ya, malah turun teman-teman. Itu sih teman-teman, karena kurangnya bahagia juga perasaan kita makan ini mulu gak enak kan. Di sini secara tidak langsung tekanan pikiran ya teman-teman, kemudian berat badan ya gak naik-naik. Tapi kalau misalkan makan seenak kita ya, misalkan maksud seenak kita tuh ya dengan menu yang teratur lah teman-teman, dengan daging ya, lauk pauk seperti itu, tetapi dengan porsi yang sewajarnya, tidak berlebihan teman-teman. Nah, bisa dari protein ya mata blur itu. Kemudian yang kedua teman-teman, yang kedua terlalu banyak rebahan, terlalu banyak baringan ya teman-teman, terlalu banyak baringan, tidak tidak berada di luar lingkungan ya teman-teman. Seharusnya kita tuh menyatu dengan alam ya, menyatu dengan alam, lihat pepohonan ya teman-teman, kemudian tanam tanaman. Kalau bisa ya, kata saya juga, lakukan hobi yang menyenangkan. Kalau hobi kalian menanam atau yang tadinya tidak suka menanam, coba usahakan untuk belajar menanam lah. Nanti juga terbiasa gitu, ada kebahagiaan tersendiri jikalau memang tanaman itu bagus ya tumbuh teman-teman. Itu sih teman-teman ya. Jadi kita tuh pandangan tuh hanya di kamar, pandangan tuh hanya di tembok, itu mulu, itu saja. Kemarin itu yang dilihat, sekarang ini yang dilihat, bosen gitu, stres gitu mata tuh ikut stres. Nah gitu teman-teman, jadi kita harus beranjak keluar ya, bersatu dengan alam ya. Ya setidaknya nongkrong lah gitu teman-teman, lihat pemandangan yang agak jauh ya gitu, pandangan kita tuh jangan mentok-mentok di tembok aja gitu teman-teman. Itu sih teman-teman yang penyebab dan solusi seperti itu. Itu simpel saja menurut saya, simpel, karena kalau panjang sebenarnya panjang, tapi kalau panjang kan durasinya lebih panjang teman-teman, seperti itu. Nah kemudian selain kedua hal yang tadi, ketiganya HP, handphone ya, handphone. Nah ini sangat berpengaruh sekali teman-teman, alat elektronik yang canggih ini ya teman-teman bisa dikatakan yang canggih, kata saya ini canggih, bisa merubah sifat seseorang, bisa merubah pemikiran seseorang karena satu hal handphone ini teman-teman. Nah jadi terlalu terlalu lama-lama main HP ya, terlalu main handphone ya teman-teman, terlalu lama menatap layar seperti itu teman-teman. Jadi terkadang kita tuh bukan blur ya kalau misalkan terlalu lama itu, karena pandangan tuh cerah mungkin dari layar HP, tapi kalau bisa ya kan di aplikasi HP itu kan ada, di Play Store itu ada aplikasi, kalau itu mah buat penerangan itu diredupin ya teman-teman, penyaring ya, disaring, jadi agak warna kuning coklat gitulah, ada pokoknya di Play Store teman-teman. Jadi sinar HP itu tersaring oleh itu ya teman-teman. Kemudian untuk cerahnya itu jangan dihabisin ya, tolong dikurangin cerahnya karena berpengaruh sekali itu ya teman-teman. Nah kemudian di HP selain itu juga terlalu sosmed baik di IG, baik di Facebook, baik di YouTube, apalagi googling. Nah jadi
yang namanya ansi disorder ini menurut saya ya, tapi tidak tahu menurut orang lain, ini pengalaman saya sendiri teman-teman. Jadi kalau misalkan ada suatu berita, itu baik kecelakaan ya teman-teman, ataupun ada pertengkaran, perselisihan, ribut dan lain sebagainya, debat ya, apalagi politik sekarang dekat ke apa namanya musim politik ya teman-teman, jangan ikut-ikut lah yang ansi kayak gini, biasa aja, kita cukup memperhatikan saja teman-teman, jangan terlalu didalemin. Nah, dikala ada berita-berita yang mungkin saya katakan negatif ya, seperti kecelakaan ataupun ada perselisihan, perdebatan, kemudian pertengkaran, itu kan si orang ansi itu selalu penasaran ya, penasaran buka, oh jika memang nggak sepaham dengan kita, misalkan yang satu seperti ini pemahamannya, yang satu seperti ini, oh menurut saya begini pemahaman si anu, nggak apa namanya, nggak jelas ini penjelasan, misalkan seperti itu kan, kita yang emosi nih, kita yang emosi ya teman-teman. Jika perselisihan, kita yang emosi, nggak nyaman, mulai sensasi datang dan sebagainya, kelayangan dan lain sebagainya. Nah itu terus terang ya, itu jujur saya. Kemudian misalkan ada kecelakaan kan, di situ aduh masa nggak nyaman tuh, aduh saya takut aku jalan kayak gini gitu, jadi banyak takut, kemudian ada sensasi deg-degan lagi ini, dan lain sebagainya. Itu teman-teman, itu di sosmed ya, itu HP orang yang ansi itu, jadi sensitif lah teman-teman, perasaannya itu sensitif ya. Nah seperti itu ya, mata blur bisa kurang keluar rumah ya, bisa dari sinar matahari, sinar HP ya teman-teman, dari sosmed, HP juga seperti itu dan lain sebagainya. Itu bisa teman-teman ya sebenarnya ya. Jadi ya solusinya kembali seperti tadi, keluar rumah, lihat pemandangan yang agak jauh, coba tinggalin dulu HP ya teman-teman, untuk sementara tinggalin HP satu apa namanya, atau 5-10 jaman lah, kita gunakan waktu aktivitas untuk bertanam, kemudian apa yang membuat kita bahagia, intinya itu lakuin aktivitasnya teman-teman. Itu sih menurut saya, itu teman-teman, itu kuncinya ya teman-teman. Nah sebenarnya banyak, ada keringat dingin, ada tremor, kemudian kelayangan ya teman-teman, kemudian dan lain sebagainya, itu 1001 sensasi. Namun di sini saya bahas hanya 2 ya, seperti itu, takut dan mata blur, karena waktu sudah mungkin tidak cukup saya jelaskan ya. Dan mengapa saya ngupload di malam hari terus beberapa hari ini, karena saya untuk siang hari saya lagi membuat kandang ayam, belum beres, udah 3 hari ini sebenarnya teman-teman. Nanti kalau udah beres saya kasih tahu ya teman-teman, seperti itu. Nah baik teman-teman, untuk ini sudah 18 menit ya teman-teman, dan di akhir video saya selalu berdoa untuk teman-teman kita, teman-teman saya, sahabat-sahabat saya, sahabat-sahabat ansi, dimanapun mereka atau kalian berada, saya selalu berdoa yang terbaik untuk kalian. Jikalaupun apapun itu penyakitnya, baik ansi, GERD dan lain sebagainya, apapun itu penyakitnya, saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan cepat diangkat penyakitnya ya teman-teman. Amin ya robbal alamin. Seperti itu. Yang masih di tahap bawah, saya doakan untuk menjadi ke atas dan lebih bisa normal kembali seperti biasa. Amin ya robbal alamin. Nah mungkin seperti itu ya. Di lain waktu lagi, besok insya Allah saya memberikan semangat lagi, memberikan motivasi, dan saya mengingatkan, saya bukan ahli medis, saya bukan psikiater, psikolog dan lain sebagainya. Saya di sini orang yang bisa menyemangati kalian, orang yang pernah mengalami anxiety ya teman-teman. Saya tahu bagaimana rasanya orang yang seperti itu, takut keluar rumah, takut naik kendaraan dan lain sebagainya, kan hal tidak wajar itu sebenarnya dipikir kayak gini. Tetapi itu jangan dianggap remeh teman-teman, itu sangat berat sekali itu untuk menuju apa namanya, kita bangkit gitu ya teman-teman. Jangan takut lah, jangan takut, kita bisa insya Allah seiring berjalannya waktu. Jikalaupun kita mau bersabar, berdoa, dan berpraktek, insya Allah bisa. Oke teman-teman, semangat ya. Mungkin di akhir kata, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Semangat.